ada 64% anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z, scrolling media sosial itu untuk mencari podcast motivasi. Yang mencari ilmu agama 48% melalui media sosial, melalui internet. Siapa yang akan mengisinya? Kalau para ulama tidak hadir, maka akan digantikan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu agama, tapi punya retorika yang menarik, retorika yang magnetik, yang mengundang engagement. Umumnya ada 3 kesalahan ketika seorang ustadz, dai, ulama, kiai ingin memulai dakwah digitalnya. Yang pertama adalah mental block, ada mindset bahwa kayaknya kalau terkenal itu akan mengganggu keikhlasan. Dakwah yang benar itu dakwah yang benar-benar sulit, yang menderita di kampung. Ya betul, ada peran dakwah seperti itu. Tapi bukan berarti terkenal, viral, bukan berarti kita mencari hal-hal duniawi, karena tidak ada hubungannya. Ikhlas tidak ada hubungannya dengan penampilan, dengan gaya, dengan format dakwah. Justru kalau kita lihat, di antara manusia sepanjang sejarah yang paling terkenal itu adalah para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Setelah para nabi, yang paling terkenal adalah para ulama, para ilmuwan. Jadi justru semakin orang itu punya karya, punya dampak yang konkret, semakin terkenal. Gak bisa dihindari. Inevitable namanya itu. Gak bisa dihindari. Jadi kalau misalnya kita takut terkenal, hanya karena itu mengganggu keikhlasan, yang diperbaiki adalah kolbunya, zikirnya, muhasabahnya, bukan malah menarik diri tidak muncul di media sosial. Kesalahan kedua, ketika para ulama itu memulai dakwah digitalnya, bikin konten di media sosial apapun, dia langsung bikin konten tanpa perencanaan. Jebret aja, dia syuting, dia posting, dia sharing kemana-mana, padahal tidak ada riset dulu, tidak ada segmentasi. Akhirnya ketika beberapa bulan pertama itu tidak ada engagement, kurang diminati, yang ada adalah demotivasi, tidak semangat melanjutkan. Jarang ada orang-orang yang konsisten setahun ketika di tahun pertama angkanya kecil sekali, subscribernya minim, lalu juga follower di Instagram ataupun di X ataupun di Facebook, dalam platform manapun tidak banyak perkembangan. Akhirnya orang-orang itu berhenti di tengah jalan. Padahal kita sudah punya ajaran, diajarkan oleh Nabi kita sudah hafal dalilnya. Afdalu a'mali adwamuha. Amal terbaik adalah yang paling konsisten, wa in qalla, walaupun dikit-dikit. Nah, ketika membuat konten digital, kadang-kadang kegagalan di awal itu bikin drop. Makanya untuk meminimalisir, kita perlu ada kemampuan riset dulu. Namanya dalam bahasa Arab ma'rifatul maidan. Kita mengenal hal ini. Kita tidak bisa menyampaikan konten yang tinggi untuk ibu-ibu, bapak-bapak di sebuah daerah yang tingkat intelektualnya sangat rendah. Kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang terlalu remeh-temeh di depan forum intelektual para profesor. Harus cocok. Dan ini adalah ajaran Rasulullah juga. Hadisun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah sesuatu di depan manusia sesuai dengan yang mereka fahami. Jadi perlu ada segmentasi yang tepat antara konten dakwah, style kita, dengan audiens. Ini kesalahan kedua. Yang ketiga, ada para ustadz yang sudah riset, sudah matang, sudah disiapkan semuanya, tapi perfeksionis, tidak mulai-mulai. Ketika ingin mulai syuting, kameranya harus yang 50 juta, lightingnya harus yang 20 juta, studio yang proper. Di total harganya butuh 100 juta, 200 juta. Ngumpulin modal dulu 2 tahun, 5 tahun, belum terkumpul, akhirnya nggak jadi-jadi. Padahal sekarang setiap orang punya handphone. Handphone itu paling minimal sekarang, harga yang 2 juta, 3 juta sudah 1080 megapiksel. Minimal. Apalagi sudah banyak handphone murah dengan kualitas yang 4K. Itu kualitasnya bagus, Ustadz. Ketika Anda sudah memulai bikin konten dengan handphone biasa, asalkan dengan teknik sederhana, dengan pencahayaan, dengan audio yang jelas di ruangan yang tertutup dan kedap suara, itu akan bikin kualitas bagus. Jadi jangan perfeksionis ketika ingin memulai. Selama segmennya sudah tepat, segera. Faidha azamta fatawakkal Allah. Mulai jalan, mulai dulu saja. Karena nanti improvement itu sambil jalan. Perbaikan dari mulai konten suara, audionya, lalu juga videonya, kejernihannya, editingnya, efek-efeknya, ilustrasinya, itu sambil jalan.
Nanti begitu ada engagement, begitu ada follower, ada orang yang siap support, bukan hanya donasi. Support itu bisa jadi ada volunteer, ada relawan-relawan, para santri, jamaah, ataupun para fans penonton Anda mendatangi Anda dan siap bantu, ingin meningkatkan kualitas dakwah digital Anda. Itulah cara Allah membuka jalan dakwah digital seorang ulama. Intinya sekarang, ketika ingin memulai dakwah digital, pasang mindset yang tepat bahwa menjadi terkenal itu sebuah kebutuhan. Tidak bisa dihindari. Karena kalau Anda tidak populer, tidak dikenal, tidak eksis di dunia digital, orang lain yang akan mengisinya tanpa ilmu agama yang sesolid Anda. Yang kedua, segmen yang tepat akan membuat Anda semangat karena konten Anda akan masuk ke orang-orang yang dibutuhkan. Dan itu ada ilmunya. Yang insya Allah, one day saya akan berbagi dengan lebih detail. Yang ketiga, ketika memulai jangan nunggu perfect, tapi mulailah dengan semua gear peralatan sederhana yang ustadz-ustadz miliki. Karena sekarang publik menanti membutuhkan karya-karya Anda. Ribuan kitab yang sudah Anda pelajari, LC, MA, doktor, para kiai yang punya segudang manuskrip di kepalanya, dalil-dalil, sanad, saatnya ditampilkan menjadi konten-konten yang enak dikonsumsi oleh publik semenit, 5 menit dalam YouTube, atau 20 menit maksimal. Sampaikan dalam format-format yang nyaman dikonsumsi oleh publik. Kalau ingin lebih detail, saya memfasilitasi para ustadz, ulama, para dai untuk belajar bersama. Saya punya forum namanya Dakwah Digital Community. Di sini ada grup WA-nya bagi para ulama yang sudah lulus kuliah atau para mahasiswa yang sedang kuliah dari semester pertama pun boleh ikut. Ataupun publik, calon-calon ulama, para dai yang siap belajar otodidak, belajar agama dengan berbagai sumber, silahkan. Insya Allah saya akan mendampingi dengan pengalaman saya belasan tahun dalam dunia digital ataupun dakwah publik. Saya akan berbagi bagaimana proses segmentasi, bagaimana membuat kurikulum, ilmu itu menjadi silabus, menjadi modul-modul yang bisa di-share secara sistematis sampai produksinya. Jadi ada forum yang terbuka bagi Anda semua. Ada juga kelas-kelas premium eksklusif yang khusus. Ini terpisah kelas-kelasnya, opsional Anda boleh ikut. Kalau ingin lebih mendalam lagi. Kalau enggak, Anda bisa ikut forum-forum open yang saya sediakan bagi para ustadz semua. Kenapa ini penting? Karena sekarang adalah zaman eksistensi. Siapa yang tidak eksis akan digantikan oleh orang-orang yang siap eksis walaupun tanpa ilmu agama. Dan kalau Anda tidak muncul, mungkin kita akan mendapatkan hisab di akhirat. Karena kita tidak berperan di saat umat membutuhkan.